Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinti Medina Dewi, NIM saya 1802095070. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas B, angkatan 2018. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan mempresentasikan lanjutan bab 2 dari buku Memahami Laporan Keuangan, karya Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan utang wesel. Utang wesel atau yang biasa disebut dengan notes payable adalah kewajiban jangka pendek dalam wesel promissory notes terhadap pemasok atau institusi keuangan. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek, atau bentuk liabilitas jangka panjang yang lainnya yang beredar, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama 5 tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Lalu ada liabilitas akrual, atau yang bisa disebut dengan accrual liabilities, berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi, dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Dapat kita asumsikan bahwa perusahaan mempunyai wesel yang beredar sebesar $100 dengan bunga sebesar 12% jatuh tempo atas angsuran semi tahunan pada 31 Maret dan 30 September. Pada laporan posisi keuangan yang dipersiapkan pada 31 Desember, bunga akan diakumulasikan selama 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Akun cadangan atau reserve accounts sering disebut dengan tujuan mengestimasi kewajiban untuk item seperti biaya garansi, retur penjualan, atau beban restrukturisasi, dan dicatat sebagai liabilitas akrual. Biasanya, satu-satunya cara untuk menentukan apakah perusahaan telah membuat akun cadangan adalah dengan membaca laporan keuangan dengan seksama. Selanjutnya, ada pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Lalu ada pajak penghasilan federal tangguhan. Pajak tangguhan atau deferred tax adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Selanjutnya, ada ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Para pemilik menanggung risiko terbesar karena klaim mereka lebih rendah dibanding kreditor ketika terjadi likuidasi, tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Lalu ada saham biasa. Para pemegang saham biasa umumnya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut direksi dengan direktur perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga, atau biasa terjadi kebalikannya jika harga saham turun. Kemudian ada saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba tidak mewakili setumpuk kas yang tak digunakan yang disimpan di brankas perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian saya akan menjelaskan kewajiban lease modal. Jenis perjanjian leasing yang umum digunakan adalah lease modal atau capital lease. Lease modal pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Lease menurut persyaratan ASB Statement nomor 13, akuntanis untuk lease yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria diberlakukan sebagai lease operasi yang dibahas pada komitmen dan kontingen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.